Salam saudara semua dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Peter Prayuda, di channel Keras Keras. Saudara, salib Kristus mengubah kehidupan seseorang. Jika seorang itu percaya bahwa salib Kristus, Yesus mati untuk dia, hidupnya diubahkan. Dari hidup dalam murka Allah menjadi hidup dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sampai tema kepada pembacaan Ulangan 22. Saya akan membaca untuk saudara semua. Nah, apabila seseorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, ingat ya, ini bukan kasus coba-coba, ini bukan hidup bersama tanpa ikatan, coba-coba, kalau cocok lanjut, kalau enggak lanjut, bukan. Alkitab tidak mengajarkan itu. Ayat yang berikutnya, ayat 14, menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh dan membusukkan namanya dengan berkata, perempuan ini ku ambil menjadi istriku, tetapi ketika ku hampiri, tidak ada kudapati padanya tanda-tanda keperawanan. Mereka paham, ini budaya. Mereka paham, ini tradisi. Maka haruslah ayah dan ibunya gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota, kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Ayat 16, dan ayah si gadis haruslah berkata kepada para tua-tua itu, aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini menjadi istrinya, lalu ia menjadi benci kepadanya. Nah, jadi si bapak ini, dia punya bukti dong, punya bukti bahwa anaknya masih perawan, anaknya tidak bersundal, anaknya tidak melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan tubuhnya, sehingga dia berani berkata seperti ini. Ini kan mesti ada jeda ya mestinya. Kalau dalam film itu mungkin lebih jelas. Ini mesti ada jeda sehingga dia bilang kepada para tua-tua, aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini menjadi istrinya, lalu ia menjadi benci kepadanya. Mungkin ini modus suaminya ya. Dia modus suaminya. Setelah menghampiri, dia berkata, tidak ada kudapati tanda-tanda keperawanan. Tanda keperawanan jangan cari-cari, nggak usah dicari-cari lah. Mereka paham tanda keperawanan itu seperti apa. Nah, ayat 17, dan ketahuilah, ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh. Nah, jadi ayah ini berkata, ia, menantunya atau suami anaknya ini, menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh kepada anaknya dengan berkata, tidak kudapati tanda-tanda keperawanan pada anakmu. Tetapi ini, ayahnya punya bukti nih. Tetapi inilah tanda-tanda keperawanan anakku itu. Lalu haruslah mereka membentangkan kain itu. Kain seperti apa ini mereka paham, hanya mereka yang tahu. Ini budaya, ini tradisi. Dan ini peraturan bangsa itu. Ayahnya harus membentangkan kain itu di depan para tua-tua. Ini para tua-tua orang yang bijaksana. Tapi orang tua belum tentu bijaksana. Maka tua-tua di dalam gereja itu tidak harus tua. Tidak harus tua dan jalannya sudah sangat sulit. Tidak harus. Orang yang disebut tua-tua, orang yang diangkat menjadi tua-tua itu adalah orang yang bertekun dalam firman dan hidupnya memberi teladan bahwa dia adalah pelaku firman. Itu saja. Ya hidup suci, hidup kudus, kesetiaan, persembahan, perpuluhan, sudah pasti. Karena dia kan pelaku firman. Nah, ayat 18. Maka haruslah para tua-tua lagi nih, tua-tua kota itu mengambil laki-laki itu. Laki-laki yang mana nih? Laki-laki suami yang menuduh perempuan istrinya itu tidak perawan lagi. Menghajar dia. Wow. Menghajar seperti apa? Perlu waktu untuk mempelajari kembali. Menghajar laki-laki itu, lalu mendenda dia 100 sikal perak. Coba dihitung berapa rupiah. Dan memberikan perak itu kepada ayah si gadis. Jadi kalau si orang tua perempuan ini punya bukti bahwa anaknya suci, anaknya nggak dinodai dan tidak berlaku sundal di rumah ayahnya, dia dapat duit karena pembelaan diri di depan para tua-tua. Para tua-tua itu juga harus bijaksana, nggak gampang disuap.
Ya nggak tahu kalau sekarang ya. Nah, karena laki-laki itu telah membusukkan nama seorang perawan Israel, perempuan itu haruslah tetap menjadi istrinya selama hidupnya. Tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Nggak boleh suruh pergi. Sudah didenda, ya, sudah dihajar, didenda sebanyak 100 sikal perak, dan masih harus menerima perempuan itu dan menyayanginya tentu. Bukan main-main aturan ini. Jadi bangsa itu sebenarnya sudah ada aturan. Tetapi Rabi Hillel dan kawan-kawannya itu yang membuat semuanya menjadi gampang bercerai. Nah, tetapi jika tuduhan itu benar, ini ya, dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis itu, orang tua nggak punya bukti, nggak punya tanda keperawanan, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati, sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikian harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Saudara, saya pernah berkata di video yang lalu bahwa perceraian itu sebagai ganti hukuman mati dengan cara praktek dilempari dengan batu, dibawa keluar kota. Itu kita tidak tahu bagaimana caranya. Kalau di dalam film-film koboi itu kan ditarik kayak kuda. Kalau dalam bahasa Yahudi kita harus pelajari bagaimana caranya membawa perempuan yang bersundal itu dibawa keluar kota. Nanti ada teks lagi yang harus suami istri atau harus laki-laki perempuan dibawa keluar kota dan dilempari batu hingga mati. Wow. Seandainya tidak ada hukuman pengganti, yaitu cerai karena zina, saya menduga sampai sekarang masih ada hukuman ini, yaitu hukuman lempar batu sampai mati. Dan jika itu terjadi, pasti viral di media sosial. Pasti viral. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti jatuh juga. Artinya sepandai-pandai suatu negara, suatu bangsa menutupi aib. Misalnya bangsa itu, bangsa Israel ya, masih mempraktekkan hukum lempar batu bagi orang yang bersundal, bagi orang yang berzina. Pasti kan dibawa keluar kota, dilempari batu sampai mati, dan pasti akan viral. Dan sekalipun ditutup-tutupi, pasti akan terbongkar juga. Tapi kapan kita pernah mendengar hukuman ini diterapkan sampai sekarang? Pada zaman ini, adakah itu? Ya, kalau ada berarti Yesus yang berkata, kecuali karena zina, nggak mempan. Tapi kalau tidak ada, bisa jadi hukuman mati telah diganti dengan perceraian karena zina. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini sangat memungkinkan bahwa perceraian karena zina telah menjadi solusi penggantinya. Orang Yahudi paham betul tradisi atau semua tradisi tentang tanda perawan serta kain. Kain seperti apa kita nggak tahu. Mereka paham semua. Nah, oleh karena itu sangat penting. Sangat penting bagi orang yang membimbing orang mau menikah itu menanyakan, apakah Anda masih kudus? Apakah Anda sudah pernah bersetubuh dengan orang lain? Pernah bercinta dengan orang lain? Kadang-kadang orang sungkan tanya ini ya. Dan kadang-kadang yang ditanya tersinggung, muntap, lalu emosi. Wah, apa urusannya? Itu urusan saya. Loh, kalau ini tidak dibahas dalam konseling pranikah tentang perilaku seksual sebelum pernikahan, bisa jadi Anda yang membimbing dan Anda yang dibimbing bisa digugat kan ternyata dia pernah bercinta, bersetubuh, bersundal dengan orang lain dan punya anak. Atau ya ada ikatan perjanjian lainnya. Nah, saudara, nantikan video saya selanjutnya. Ini akan makin seru, saudara-saudara. Semoga saudara makin jelas apa maksud bercerai karena zina. Saudara, Tuhan memberkati saudara dalam pergumulan apapun di tengah-tengah keluarga, walaupun situasi yang sulit, situasi pekerjaan, situasi ekonomi, situasi keluarga, situasi membimbing anak mungkin, karena tidak mudah membimbing anak itu. Tetapi tetaplah setia, karena Tuhan memberkati saudara.
Salum.